Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra Madijama. Saya dari kelas 10C dan saya dari nomor absen 18. Di sini saya akan membahas tentang asal-usul peninggalan, masa kejayaan, dan juga masa keruntuhan dari Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah salah satu kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berdiri pada abad keempat, tepatnya pada tahun 358 Masehi. Pendirinya adalah Maharesi Jayawasingawarman, seorang imigran asal India dari dinasti Salankayana. Selanjutnya ada asal-usul dari kerajaan Tarumanegara. Maharesi Jayasingawarman berasal dari India yang mengungsi ke Nusantara setelah daerah kekuasaannya diserang dan ditaklukkan oleh Maharaja Samudragupta dari kerajaan Gupta. Selanjutnya ada pohon tarum. Nama Tarumanegara diambil dari nama pohon tarum yang banyak tumbuh di wilayah tersebut. Pohon tarum dikenal karena menghasilkan warna biru alami dan sejak dulu juga digunakan sebagai pewarna kain. Perkembangan awal kerajaan Tarumanegara setelah mendirikan kerajaan, Jayasingawarman menikah dengan putri raja dari Dewawarman ke-8 dari kerajaan Salangkanagara. Setelah Jayasingawarman menjadi raja, ia memutuskan untuk menjadi seorang petapa dan menyerahkan tahta kerajaan kepada menantunya Dharmawayarwarman. Pada slide berikutnya ada masa kejayaan dari kerajaan Tarumanegara. Masa kejayaan Tarumanegara terjadi pada masa pemerintahan Raja Punawarman pada tahun 395 sampai 43 Masehi. Pada saat itu, wilayah kekuasaan kerajaan Tarumanegara meliputi hampir seluruh Jawa Barat. Dengan adanya 48 kerajaan daerah berada di bawah kekuasaannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerajaan Tarumanegara mencapai puncak jayaannya adalah 1. Pemimpin Raja Punawarman. Raja Punawarman adalah seorang pemimpin yang cakap dan visioner. Ia sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya dan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kemajuan kerajaan. Yang kedua, ada sistem irigasi yang baik. Raja Punawarman membangun sistem irigasi yang baik sehingga pertanian menjadi maju dan produksi pangan meningkat. Hal ini membuat kerajaan Tarumanegara menjadi makmur dan sejahtera. Selanjutnya ada perdagangan yang berkembang. Kerajaan Tarumanegara memiliki letak yang strategis sehingga perdagangan berkembang pesat. Hal ini mendatangkan keuntungan bagi kerajaan dan rakyatnya. Dan yang terakhir ada keamanan yang terjaga. Raja Punawarman berhasil menjaga keamanan wilayah kerajaan Tarumanegara sehingga rakyat dapat hidup dengan tenang dan juga hidup dengan damai. Pada slide berikutnya kita akan membahas tentang peninggalan-peninggalan apa saja yang ditinggalkan oleh kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara meninggalkan berbagai macam peninggalan yang menjadi bukti keberadaannya dan peradaban yang maju pada masanya. Peninggalan-peninggalan tersebut tersebar di berbagai wilayah di Jawa Barat dan di Jakarta. Berikut adalah beberapa peninggalan kerajaan Tarumanegara beserta penjelasan dan asal-usul. Yang pertama ada prasasti Ciuraten. Asalnya ditemukan di desa Ciuraten, kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Isi dari prasasti tersebut adalah berisi tentang tulisan dalam aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta. Terdapat pula gambar telapak kaki yang diduga milik Raja Punawarman. Prasasti ini menandakan keberadaannya kerajaan Tarumanegara dan kekuasaan Raja Punawarman. Selanjutnya ada prasasti kebun kopi. Ditemukan di perkebunan kopi milik orang warga di daerah Bogor.
Isi dari prasasti ini ditulis dalam aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta. Prasasti Kebun Kopi dikenal juga dengan nama Prasasti Tapak Gajah karena terdapat gambar tapak gajah di prasasti tersebut. Selanjutnya ada Prasasti Tugu. Asalnya ditemukan di Kampung Tugu, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Isi dari prasasti ini adalah berisi tentang panggilan Sungai Candrabangga dan Sungai Gomati atas perintah Raja Purnawarman. Proyek ini bertujuan untuk mencegah banjir dan meningkatkan irigasi pertanian. Selanjutnya ada Prasasti Lebak. Asalnya ditemukan di Desa Lebak, Kecamatan Muncung, Kabupaten Lebak, Banten. Isi dari prasasti ini adalah berisi tentang tulisan dalam bahasa aksara Pallawa dan juga Sanskerta. Prasasti ini cukup singkat, hanya terdiri dari 2 baris kalimat. Selanjutnya ada Prasasti Muara Cianten. Asal prasasti ini ditemukan di Muara Cianten, Bogor. Isi dari prasasti ini dalam aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta. Prasasti ini belum dapat diterjemahkan secara pasti karena sebagian tulisannya rusak. Selanjutnya ada Prasasti Pasir Awal. Ditemukan di daerah Pasir Awal, Bogor. Isi dari prasasti ini adalah sama seperti prasasti lainnya. Prasasti ini juga belum dapat diterjemahkan secara pasti karena tulisannya rusak. Selanjutnya ada Prasasti Cidang Hiang. Prasasti ini ditemukan di Desa Cidang Hiang, Kecamatan Menuju, Kabupaten Panglahan, Banten. Isi dari prasasti ini ditulis di atas batu besar dan berisi tulisan dalam aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta. Prasasti ini menginformasikan bahwa Raja Purnawarman adalah raja yang gagah dan juga raja yang berani. Selanjutnya ada arca-arca Hindu. Selain prasasti kerajaan Tarumanegara, juga meninggalkan beberapa arca Hindu yang ditemukan di sekitar wilayah kerajaan. Arca-arca ini umumnya menggambarkan dewa-dewa Hindu seperti Wisnu dan juga Siwa. Peninggalan-peninggalan kerajaan Tarumanegara ini memberikan informasi penting tentang sejarah kehidupan sosial, ekonomi, dan juga budaya yang ada pada masyarakat pada masa itu. Prasasti-prasasti ini disebut menjadi sumber utama bagi para ahli sejarah untuk merekonstruksi sejarah kerajaan dari kerajaan Tarumanegara itu sendiri. Selanjutnya ada masa kemunduran dari kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara yang pernah menjadi kekuatan dominan di Jawa Barat akhirnya mengalami kemunduran dan keruntuhan pada abad ke-7 Masehi. Beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran ini adalah: yang pertama, kepemimpinan yang melemah. Raja-raja setelah masa kejayaan Tarumanegara seperti Sudawarman dan Trusbawa dianggap kurang cakap dan tidak mampu mempertahankan stabilitas dan kejayaan kerajaan. Yang kedua ada perpecahan internal. Perpecahan dan ketidakpuasan di antara wilayah-wilayah bawahan Tarumanegara melemahkan kekuatan kerajaan dari dalam. Yang ketiga ada tidak adanya putra mahkota. Ketiadaan putra mahkota dari raja terakhir, Linggawarman, memicu perebutan dari raja terakhir. Linggawarman memicu perebutan dan kekuasaan yang mempercepat keruntuhan kerajaan. Selanjutnya ada serangan dari kerajaan lain. Serangan dari kerajaan lain seperti Sriwijaya yang tercatat dalam prasasti Kota Kapur memberikan pukulan telak bagi Tarumanegara dan mempercepat keruntuhannya. Kombinasi dari faktor-faktor internal dan eksternal ini menyebabkan kerajaan Tarumanegara kehilangan kekuasaan dan pengaruhnya, hingga akhirnya runtuh dan digantikan oleh kerajaan-kerajaan lain yang lebih kecil. Kesimpulannya adalah, kerajaan Tarumanegara adalah salah satu kerajaan tertua di Indonesia, meninggalkan jejak sejarah yang kaya melalui berbagai peninggalan. Prasasti-prasasti seperti Ciraten, Kebun Kopi, Tugu, Jambu, Pasir Awal, Muara Cianten,
dan Cidang Hilang menjadi sumber informasi penting mengenai kehidupan kerajaan ini. Selain itu, situs arkeologi seperti Candi Jawa dan Candi Blandongan serta artefak-artefak kuno dan naskah-naskah kuno menurut memperkaya pemahaman kita tentang kerajaan Tarumanegara. Peninggalan-peninggalan ini menjadi bukti bahwa kerajaan Tarumanegara pernah menjadi salah satu kerajaan besar dan maju di Nusantara dengan kontribusi penting untuk perkembangan peradaban yang ada di Indonesia. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.